Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufajar Trimalik dengan nomor induk mahasiswa 20210301020113. Saya merupakan mahasiswa Yayan Kendari, program studi bimbingan penjualan Islam. Pada video kali ini, saya mewakili kelompok saya untuk mewawancarai beberapa mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah terhadap seputar hadis. Untuk video selanjutnya, mari simak video berikut ini. Jadi saya ingin bertanya tentang seputaran hadis. Jadi sebelum saya bertanya ke situ, alangkah baiknya saya ingin mengenal nama Bapak dulu, dari prodi apa dan sudah semester apa. Perkenalkan, nama saya Yahya Ali. Saya dari Jurusan Al-Quran dan Tafsir atau disingkat dengan IKT. Saya semester 1. Menurut kita, apa sih hadis Nabi itu? Hadis Nabi itu ada, menurut apa yang saya dapatkan dari senior maupun dari dosen, bahwa hadis Nabi itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan beliau, kemudian ketetapan beliau, perbuatan beliau maupun sifat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja unsur hadis? Hadis itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu sanadnya, kemudian yang kedua matannya, dan yang ketiga itu rawinya. Yang pertama sanad. Sanad itu adalah rentetan para rawi, rentetan para periwayat hadis yang menerima dan menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua itu matan. Matan hadis itu adalah isi dari hadis itu, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga itu rawi. Rawi itu adalah yang meriwayatkan hadis. Misalnya hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, dan lain-lain. Apa sih fungsi dari hadis? Hadis itu berfungsi. Hadis itu adalah yang fungsinya itu sebagai sumber hukum kedua di dalam Islam. Karena yang sumber hukum pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran. Sumber hukum jadi hadis itu adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran, yang menjelaskan lebih lanjut atau memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran, memperjelas lebih rinci lagi. Apa saja sih macam-macam hadis? Hadis itu berdasarkan kuantitasnya atau jumlahnya. Ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang, yang sekelompok perawi, yang tidak mungkin para rawi tersebut mengadakan suatu kesepakatan yang dilanggar, yang tidak sesuai dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal itu periwayat hadis mutawatir itu 4. Kemudian bisa periwayatnya 5, 6 dan ke atas. Kemudian yang kedua hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau 3 periwayat. Dan kemudian yang kedua berdasarkan kualitasnya, ada itu hadis sahih, kemudian hadis hasan dan hadis dhaif. Hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bersifatnya itu adil, kemudian tidak janggal, tidak cacat, dan bersambung sanadnya, kemudian kuat hafalannya. Kemudian yang kedua itu hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian hafalannya itu kekuatan hafalan itu berada di bawah kekuatan hafalan hadis sahih, kemudian tidak janggal, tidak cacat, dan tersambung sanadnya. Kemudian yang ketiga itu hadis dhaif.
hadis doif itu hadis yang lemah. Hadis yang lemah maksudnya hadis doif ini adalah hadis yang di dalamnya itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di hadis sahih maupun hadis doif. Misalnya sanadnya tidak tersambung, akhirnya terputus, tidak tersambung sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hadis doif. Itu kan riwayat hadis. Apa sih pentingnya hadis? Hadis itu penting karena hadis itu sebagai penjelas dari apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya apa yang ada di Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya Allah memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat. Sedangkan di dalam Al-Quran belum terinci itu tata cara sholat. Jadi agar kita mengetahui bagaimana itu sholat, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, dan apa yang bersumber dari Nabi itu disebut hadis. Apa sih hadis Nabi yang kita ketahui? Yang saya ketahui tentang hadis Nabi itu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar," yang rawahu Bukhari. Yang artinya siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Kak. Bisa minta waktunya sebentar? Sini saya bertanya tentang hadis. Sebelum saya bertanya sebelum saya ingin mengingatkan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halil, prodi Ilmu Quran dan Tafsir, semester pertama. Ya. Pertama ini menurut Anda apa sih Hadis Nabi itu ialah penyambung atau yang dapat memperjelas isi kandungan daripada Al-Quran sendiri. Mungkin itu saja yang saya tahu. Kedua, apa saja unsur hadis? Apa saja unsur hadis? Unsur hadis maksudnya seperti sanad matan. Macam-macam Kayak macam-macamnya, kayak sanad, matan, rawi, Ya. masih banyak lagi sih, tapi saya belum terlalu sampai situ. Apa sih fungsi dari hadis? Fungsinya sendiri untuk itu sama dengan anu tadi yang pertama, pertanyaannya tadi, Manfaatnya pun sama juga. yang dapat memperjelas daripada isi kandungan Al-Quran. Fungsinya Apa saja macam-macam hadis? macam-macamnya, ada banyak sih. Yang saya ketahui cuma 4. Yang pertama hadis doif, hadis maudhu, hadis apa lagi? Nabawi, Hadis nabawi. kudsi. Saya Apa sih pentingnya kita belajar hadis? ya tentunya untuk lebih memperluas wawasan kita tentang mengenai pemahaman agama kita, agama Islam sendiri. Sebutkan salah satu hadis Nabi yang Anda tahu. Hadis salah satunya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Man qala unzur ma qala unzur man qala wa la tanzur ma qala. Yang artinya lihatlah apa yang dia sampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum Kak, bisa minta waktunya sebentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya tentang seputaran hadis. Tapi sebelum saya ke situ, saya ingin tahu nama kakak siapa, prodi apa, dan semester berapa. Nama saya Elsa Hasrastimo dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1. Menurut kita, apa sih hadis Nabi itu? Hadis Nabi itu dia perkataan atau perbuatan Nabi. Apa saja unsur-unsur hadis? Sepengetahuan saya, unsur-unsur hadis itu dia ada sanad, rawi, siyagul ada, mukharij, sama matan. Apa sih fungsi hadis? Yang saya ingat, fungsi hadis itu dia sebagai bayan at-takrir atau memperjelas isi dalam Al-Quran, bayan at-tafsir menafsirkan isi dalam Al-Quran. Kemudian hadis itu dia fungsinya menciptakan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Apa saja macam-macam hadis? Macam-macam hadis ada sahih, doif, mutawatir, hadis ahad. Apa sih pentingnya kita belajar hadis? Yang pentingnya mempelajari hadis itu kan, hadis itu dia saling berkaitan dengan Al-Quran, jadi sangat penting. Sebutkan salah satu hadis Nabi yang kita ketahui. Yang paling ingat itu dia tentang niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat. Mungkin saja yang saya minta. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Kak, bisa minta waktu sebentar? Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya tentang seputaran hadis. Sebelum saya bertanya situ, saya ingin tahu nama kakak siapa, dari prodi apa, dan sudah semester berapa. Nama saya Rista Dewi Lestari, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1. Pertanyaanku yang pertama, apa itu hadis Nabi? Hadis Nabi itu adalah perkataan atau perbuatan Nabi. Apa saja unsur hadis? Unsur-unsur hadis itu ada rawi, sanad, makhrijul, sama matan hadis. Apa sih fungsi hadis? Fungsi hadis itu untuk memperjelas apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran dan hadis itu saling berkaitan. Apa saja macam-macam hadis? Hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, hadis maudhu, hadis doif, hadis ahad. Apa sih pentingnya kita belajar hadis? Belajar hadis itu penting karena kita bisa mengetahui dengan jelas apa-apa saja yang ada dalam Al-Quran. Bisa kita lihat hadis sebagai apa yang terjelas dalam Al-Quran. Sebutkan salah satu hadis Nabi yang kita ketahui. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Apa itu hadis Nabi? Hadis Nabi segala ucapan atau segala perkataan yang keluar dari Nabi. Apa saja unsur hadis? Menurut saya kalau misalnya ini cuma ada 4 saja yang tahu. Misalnya yang pertama rawi, suami dengan mukhalif dengan sarjan dan matan. Apa sih fungsi hadis? Misalnya itu tidak misalnya sebagai penguat atau penjelas dari Al-Quran. Apa saja macam hadis?
Macam hadis itu tapi cuma 4. Yang pertama Sahih, Hasan, dengan Doif dengan Maud. Apa sih intinya kita belajar mengenai hadis? Intinya yang belajar dari situ ya, untuk mengetahui sebuah hadis hadis yang sahih, yakni untuk mengetahui jalan hadis tersebut, hadis itu hasan atau dhaif. Nah, untuk tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Iya, iya. Sebutkan salah satu hadis Nabi yang Salah satu hadisnya itu panjara wajah. Terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancara dengan saudara Muhammad Rais tentang apa saja yang saudara ketahui tentang hadis. Menurut Anda itu hadis itu seperti apa? Apa itu hadis? Kalau menurut saya itu hadis adalah ucapan perkataan yang disandarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, menurut Anda itu seperti apa itu unsur-unsur hadis? Unsur-unsur hadis itu ada matan, sanad, mukharrij. Dan yang kan di sini ada banyak pertanyaan. Dan yang ketiga itu menurut Anda itu apa fungsi hadis dalam kehidupan sehari-hari? Kalau fungsi hadis, kalau menurut saya fungsi hadis adalah sebagai penjelas atau menguatkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Dan yang keempat itu menurut Anda itu apa saja macam-macam dari hadis? Hadis macam-macamnya itu hadis hasan, Oh iya. hadis dhaif, hadis sahih, hadis mauquf. Oh iya. Dan yang kelima itu apa itu penting hadis menurut Anda pentingnya? Kalau menurut saya hadis itu sangat penting, apalagi kita kan umat Islam. Oh iya. Sangat penting karena hadis itu sebagai penjelas bagi Al-Quran. Dan yang terakhir Bang, menurut Anda salah satu hadis yang Anda ketahui itu apa? Ya, yang penting itu innamal binniyat. Oh, cuma itu saja. Makasih Dik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena mengganggu waktu Anda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok kami ingin mewawancara saudara. Sebelum saya mewawancara saudara, saya butuh perkenalan saudara dulu. Perkenalkan, nama saya Fikar, saya dari Prodi IKT. Sebelum terlalu jauh, saya ingin bertanya, menurut Anda itu apa itu hadis? Menurut Anda? Hadis itu adalah ini perkataan Nabi atau sejarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dasar hukum kedua dari Al-Quran. Dan yang kedua itu, menurut Anda itu unsur-unsur hadis seperti apa saja? Unsur-unsur hadis, seperti matan, atau di? Atau salah unsur hadis. Oh, ya kita pada saya ke tempat yang lain. Menurut Anda itu unsur hadis itu apa? Unsur hadis itu adalah kita mengetahui apakah hadis itu palsu atau tidak. Oh, iya. Itu lagi ya, macam-macam hadis menurut Anda yang tidak Anda ketahui. Macam-macam hadis. Hadis apa? Hadis hadis ya. Hadis sahih, hadis hasan, hadis Yang terakhir, sebutkan salah satu dalil hadis yang saudara ketahui. innamal binniyat. Salah satu juga dari apa segala sesuatu dibuat dalam niat kita sendiri. Sedang beribadah niat. Itu saya mungkin terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau lebih menyebabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Bansos. Bismillah, perkenalkan nama saya Mufajar Ibn Malik. Saya program studi bimbingan Islam Fakultas Usul Adat dan Ketuaan. Di sini saya akan mewawancara saudari. Tolong perkenalkan nama. Baik. Nama saya Siti Oktavia, biasa dipanggil Esti. Saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah semester 3. Di sini kami
rawi dalam hadis, sanad, terus matan, hiyahud, sama mukharij. Oh iya. Ada kak, menurut kakak itu apa itu fungsi hadis? Fungsi dari hadis itu? Fungsi dari hadis itu agar kita mengetahui kalau bahwasannya Al-Quran itu kan dia selalu berkaitan sama hadis. Jadi kalau fungsi hadis tujuannya agar kita agar kita tahu kalau hadis itu dia berkaitan sama Al-Quran. Maksudnya kalau Al-Quran itu hadis itu dia untuk apa? Menjelaskan lebih lanjut lagi, lebih rinci lagi apa yang ada di Al-Quran. Oh iya. Tolong sebutkan kak hadis apa saja yang kita akan ketahui. Hadis ada hadis qauli, fi'li, takriri, hami, terus akhwali. Contohnya seperti apa? Kalau hadis qauli itu dia hadis yang bersandar pada bentuk perkataannya Rasulullah. Kayak perkataan Rasulullah kayak melaksanakan sholat itu. Bisa kita sebutkan? Jadi, menurut kakak itu penting hadis seperti apa di kehidupan sehari-hari? Penting hadis agar kita tidak. Tolong sebutkan kak hadis apa yang kita ketahui. Dalam kehidupan sekarang ini, dalam masa sekarang ini, kita ketahui bahwa banyak orang yang memiliki yang karena kurangnya pemahaman mengenai ajaran agama Islam, sebagaimana hadis itu banyak orang yang mengatakan bahwa contohnya hadis ini an-nadhafatu minal iman. Sebenarnya ini adalah bukan hadis, tapi ini hanyalah kata-kata mutiara yang kemudian banyak orang salah perspektif bahwa itu bukan hadis ya. Nah itu dia termasuk salah satu hadis maudhu atau palsu. Dan lagi ya, menurut kakak itu pentingnya hadis itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Pentingnya hadis, menurut saya itu merupakan hal yang sangat penting karena bagaimana dalam agama Islam panduan ataupun dasar agama Islam itu berasal daripada Al-Quran dan hadis. Nah, karena keduanya ini merupakan dasar daripada dasar agama Islam itu sendiri, maka kita perlu mengetahui hadis-hadis yang ada, yaitu agar kita mengetahui mana-mana dari Al-Quran itu sendiri, karena secara universal Al-Quran dijelaskan dan hadis sebagai penjelasnya. Dan yang terakhir apa saja manfaat hadis menurut kakak? Manfaat hadis menurut saya itu sangat penting kita ketahui ya, karena tanpa adanya hadis itu sendiri, seseorang ataupun sekelompok orang itu akan dapat tersesat itu. Bisa sudah udah. Terima kasih kak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam melaksanakan wawancara kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Kami berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Malik, saya dari program studi Bimbingan Islam Fakultas Usul Atam. Saya akan mewawancara kakak tentang sebuah hadis. Tolong perkenalkan nama kakak. Perkenalkan, nama saya kakak dari Prodi Ilmu Tafsir semester 3. Baik kak, kami akan mewawancara kakak seputar hadis. Menurut kakak itu apa itu hadis? Saya hadis itu sesuatu yang datang dari Nabi, entah itu berupa perkataan atau melalui perbuatan, juga takrir dari Nabi. Dan kak, menurut kakak itu apa itu unsur-unsur hadis? Hadis pertama itu rawi, sanad, mukharij, dan sihayul dan
dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Fungsi hadis yang pertama itu untuk kemudian menjelaskan Al-Quran. Oh, iya. Lalu Kak, mohon sebutkan Kak, apa saja yang Kak ketahui? Ya, hadis pertama itu qauli, qauliyah, fi'liyah, taqriri, amin, ahwali, dan hadis qudsi. Oh, iya. Menurut Kakak itu apa itu manfaat dari mempelajari hadis? Manfaat Belajar hadis pas pasti. Tolong Kak sebutkan salah satu dalil hadis yang Kak ketahui. dalil hadis pas juga. Pas juga, oh. Itu Kak ya. Demikian. Terima kasih. Maaf sebelumnya karena menyita waktu Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video wawancara kami terhadap beberapa mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Yayan Kendari terkait hadis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.